aja juru selamat yang tidak selamat. Kan gitu. Nah, Sesuai judul. iya, juru selamat yang tidak selamat. Kira-kira menurut Anda, apakah masuk akal yang namanya Tuhan dikalahkan ciptaannya? Kalau menurut agama kami, Pak Ustadz, Tuhan kami memang disalibkan, mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Oh, saya nggak urus bangkitnya. Dia mati itu dengan makhluknya, tentara Romawi, ciptaannya sendiri, betul? Betul. Nah, kalau itu adalah ciptaannya sendiri, masuk akalkah ciptaan mengalahkan Tuhannya? Di Alkitab kami tertulis bahwa Tuhan menebus dosa umat manusia. Waduh, nanti Mbak, yang urusan menebus dosa atau bangkit nanti, bukan itu urusan, bukan itu yang saya bahas, bukan itu yang saya bahas. Dibahas kenapa juru selamat yang tidak Iya, selamat. juru selamat yang tidak selamat. Memang Masuk akan ke akalkah? situ. Masuk akalkah? Ya, ciptaannya tentara Romawi tadi mengalahkan penciptanya, Tuhannya. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa. Saya nggak ini, Mbak, udah saya bilang berkali-kali, saya nggak bahas dia bangkit, nggak bahas dia tebus dosa, enggak. Yang saya bahas sama Anda, ya, masuk akalkah ciptaan mengalahkan Tuhannya? Tidak masuk akal sih. Enggak masuk akal. Iya. Kalau nggak masuk akal, ngapain dituhankan? Kepercayaan kami di situ, Pak Ustadz. Kenapa? Memang kepercayaan kami di situ. Artinya apa, Mbak? Kalaunya kepercayaan Anda itu bertentangan dengan akal sehat Anda, maka yang namanya beriman itu, yang namanya beriman itu juga berakal gitu. Tapi ini bukan soal logika ya, Pak Ustadz. Iya, bukan masalah, bukan cuma masalah logika, saya tahu. Halo? Makanya gini, Mbak, tadi saya udah tawarin Anda mau nanya atau mau ditanya. Nah, kalau saya nanya pasti nggak bisa jawab Kristen masalahnya. Itu saya jamin, kalau saya nanya pasti nggak bisa jawab Kristennya. Menjawab, Pak Ustadz. Maaf, saya potong. Bukan kami tidak bisa menjawab, tapi memang akan ke situ. Tuhan kami tidak mati begitu saja, menebus dosa manusia, terus dia bangkit pada hari yang ketiga. Iya, itu kan doktrin Kristen, bukan ajaran Yesus. Sedangkan Pak Ustadz saja yang ciptakan itu Tuhan kami. Oh, kapan Yesus ciptakan saya? Kapan sih Yesus ciptain saya? Aneh-aneh aja. Nggak ada Yesus masuk merahim ibu saya, nggak kelihatan. Aneh-aneh aja. Coba saya bertanya kepada Pak Ustadz. Kalau tidak ada Tuhan, terus Pak Ustadz diciptakan dari apa? Kalaunya tidak ada Tuhan, kata Anda gitu. Kayak gitu kah? Kalau tidak ada Tuhan? Iya, Tuhan saya bukan Yesus, bukan. Saya punya Tuhan, itu saya punya, cuma bukan Yesus. Karena Yesus itu ciptaan Tuhan saya masalahnya. Jadi saya nggak akan menuhankan ciptaan, Mbak. Karena Yesus itu ciptaan Tuhan saya. Terus saya bertanya, Tuhannya Pak Ustadz siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbentuk dan berupa kah dia? Ngapain berbentuk? Berbentuk itu makhluk. Yang ada rupa itu makhluk. Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Ya, yang namanya bentuk itu makhluk. Kayak gimana sih, Mbak ini? Tuhannya umat Islam bukan makhluk. Jadi Anda jangan samakan Tuhan saya berbentuk kayak Anda, kayak manusia, atau bentuknya kayak gimana. Bedain gitu. Tuhan kami kan biasanya di agama kalian kan bilang bahwa Tuhan kami itu lahir dari manusia.
dan Tuhan kami juga manusia. Tapi dia lahir dari Maria, seorang perawan. Lalu dia lahirkan dari Maria, seorang perawan. Berarti dia Roh Kudus. Roh Kudus. Terus? Roh Kudus yang turun. Roh Kudus yang turun. Terus? Kok ada kan bisa ada seorang perawan melahirkan? Tanpa Gak heran saya. Pak Ustadz aja heran. Enggak heran. Ada seorang perawan bisa melahirkan, enggak heran saya. Itu ada di Alkitab kami, Pak Ustadz. Karena selain Yesus ya dilahirkan Al-Quran dari juga perawan. ada itu, Pak Ustadz. Namanya Mbak, Maryam gini. di Al-Quran. Gini, selain Yesus di kitab Anda itu yang dilahirkan perawan, Melkisedek juga masalahnya sama. Pak Ustadz, di Al-Quran juga Melkisedek itu nggak ada ibu bapaknya, nggak ada. Sakti lagi itu daripada Yesus, nggak ada ibu bapaknya. punya Bapak Yusuf, Ibu Maria. Namun dia mengandung tanpa disentuh, Pak Ustadz. Ya sama, saya bilang Melkisedek juga kayak gitu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nongol. Kayak gimana? Bukan cuma Yesus di kitab Anda itu yang tiba-tiba nongol tanpa sentuhan. Di Melkisedek Al-Quran juga. Di Al-Quran juga ada. Ditulis Oh, di Al-Quran. Ada Maryam. Iya, Oh, Maryam. yang melahirkan anak ajaib. Oh, anak ajaib. Terus? Iya, di Al-Quran juga ada kok. Enggak, yang dilahirkan Maryam itu adalah hamba Allah, bukan anak ajaib itu. Maryam itu Maria, Pak Ustadz. Iya, tahu. Yang dilahirkan oleh Bunda Maryam ya atau Bunda Maria itu adalah hamba Allah, bukan anak ajaib. Dia seorang nabi, dia hamba Allah yang benar itu. Bukan Tuhan. Kayak gimana? Begitu ya. Iya, ada dalilnya kok, Mbak. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia menjadikan aku seorang nabi. Dia memberiku kitab Injil. Tuh. Kayak gimana? Dia hamba Allah. Di kitab Anda pun ada Yesus itu hamba Tuhan. Kayak gimana? Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan Yesus itu hamba Tuhan. Nih. Judul perikopnya aja apa nih? Nah, mau gede lagi? Gedein lagi? Nggak bisa lagi. Yesus hamba Tuhan. Ini apa nih? Matius ya, Matius 12 tuh. Nggak percaya dengan ini, saya kasih lagi ya. Kata Paulus. Ya, kata Paulus nih. Nih ya, saya ketikin dulu. Nih, Mbak. Ini kata Paulus nih. Nih ya, saya bacain sama Anda. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus. Bagi Paulus aja, Yesus itu bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan. Kayak gimana? Mbak, macet, Mbak tuh.